Ren, kamu tahu nggak? Waktu itu saya berpikir kalau kamu pasti tinggalin saya. Betul-betul nggak nyangka kalau hari ini kita bisa ketemu lagi ya, Ren? Ya, siapa yang bisa nyangka? Sejak pertemuan pertama kita aja juga kita nggak bisa sangka kan? Dan sampai sekarang kita masih terus bertemu. Tapi saya pikir ada baiknya juga kalau saya berterus terang. Kalau waktu itu saya nggak jadi pindah ke Batam, mungkin saya jadi ceraikan istri saya. Iya, tapi akhirnya kamu terpengaruh sama dia kan? Makanya kamu lebih pilih pindah ke Batam. Kalau yang satu itu maaf, kamu salah kalau kamu bilang saya terpengaruh sama dia. Pertama-tama alasan saya pindah ke Batam itu karena ingin memenuhi kebutuhan anak saya. Keadaan negara ini sedang kacau balau waktu itu. Morat-marit, PHK, pengangguran di mana-mana. Negara kita sudah hampir bangkrut. Dan saya nyaris pun begitu. Sebentar. Iya. Iya. Loh. Mas, yang kamu omongin itu doesn't make sense. Gak masuk di akal sehat saya. Gimana sih? Kok bisa-bisanya sih kamu bilang kalau saya ini nggak ngurusin keluarga? Ya selama ini saya lakukan apa? Ya saya bekerja untuk meringankan beban kamu. Kamu harusnya menghargai dong usaha saya. Kalau kemudian saya jadi sukses, saya jadi berhasil, terus salah saya di mana? Iya, tak. Halo, Mas. Mas, halo. Sudahlah. Saya kesel nih. Saya kesel. I love you. Bye. Siapa? Siapa? Michael. Kamu lupa ya? Hari ini kan dia ulang tahun. Makanya tadi sebelum saya berangkat, saya siapin dulu ya acara kecil-kecilan lah buat dia sama teman-temannya di sekolah. Saya merasa ingatan saya ini udah semakin jelek aja. Berapa umur dia? Tahun ini dia 8 tahun. Kamu tahu gak sih? Dia tuh pintar sekali. Di sekolahnya dia dapat ranking 2. Hebat kan? Loh, kalau begitu saya juga harus memberi dia hadiah kan? Nah, nanti kalau kamu kasih hadiah, saya harus bilang apa sama dia? Dari siapa hadiahnya? Bilang aja dari Seksi Man. Seksi Man. Anak umur segitu mana ngerti, Ring? Loh, katanya dia ranking 2. Dia pasti ngerti. Apalagi dia anak yang spesial kan. Saya nggak pernah lupa itu proses kelahiran. Rino. Saya juga nggak akan pernah lupa tuh hari itu. Udah, kamu jangan ngajarin anak saya yang nggak bener loh. Saya tuh pengen banget anak saya jadi laki-laki yang baik, anak yang pintar, soleh. Pokoknya nggak jadi anak nakal kayak kamu. Yes. Nakal. Bawaan orok. Bah. Kenapa? Capek ya? Ya, lelah aja nih. Sejak kapan kamu ngerokok? Rin, di luar sana banyak perempuan-perempuan yang juga ngerokok. Kamu tanyain Gi satu persatu. Mereka itu orang-orang yang gak pernah bahagia. Dan saya tidak peduli sama mereka.
Tapi kalau saya sangat peduli sama kamu. Saya sedih kalau kamu itu nggak bahagia. Jangan. Sayang diri. Kata siapa saya nggak bahagia? Bukan karena saya merokok, terus artinya saya nggak bahagia. Justru sekarang ini saya sedang jadi perempuan yang paling bahagia di dunia ini. Ya, kamu bahagia karena bersama saya atau karena sukses karirmu? Saya bahagia karena dua-duanya, sayang. Ya, saya pikir-pikir juga kamu telah melakukan apa yang seharusnya laki-laki lakukan. Telepon bisnismu nggak ada henti-hentinya. Kamu merokok setelah make love. Sekarang ini saya tidur di pangkuanmu. Sepertinya dunia sudah semakin terbalik saja. Apa kamu nggak merasa sedih ngeliat gitu? Kamu nggak boleh punya pikiran seperti itu. Dunia perempuan zaman sekarang itu udah beda dengan dunia perempuan zaman dulu. Sekarang ini banyak perempuan yang sangat mandiri. Bahkan ada yang bisa hidup tanpa bantuan laki-laki. Coba kamu lihat deh. Kalau kamu ke pusat bisnis Jakarta di Jalan Sudirman, itu banyak sekali perempuan yang lalu lalang dengan penampilan begitu mandiri dan kuat. Kenapa saya nggak bisa? Oh, ya. Jadi selain merasa sukses, kamu sudah merasa kuat, ya? Nggak tahu ya. Tergantung penilaian kamu aja. Saat ini saya merasa sudah mandiri. Dulu waktu saya belum sesukses sekarang, saya sering merasa nggak berdaya. Tapi sekarang nggak lagi. Saya merasa menemukan diri saya yang sebenarnya. Saya pikir disitulah masalahnya. Kenapa mesti ada masalah? Yang penting kan saya bisa ngumpulin uang. Oh, sejak kapan kamu berpikiran soal uang terus? Semua orang juga sama, Rin. Kita kan hidup butuh uang. Saya nggak peduli sama mereka. Ya kenapa kamu harus musingin saya? Loh, saya nggak akan musingin kamu. Ini karena saya peduli sama kamu, saya sayang. Kamu salah seorang yang saya peduliin. Nggak ada lagi siapapun. Rin, kamu tahu nggak sih, Rin? Kalau sekarang ini kamu juga jadi satu-satunya laki-laki yang selalu ada dalam pikiran saya. Apalagi sejak nenek meninggal 2 bulan yang lalu, saya seperti kehilangan orang yang paling mengerti saya. Sudahlah. Kamu jangan sedih begitu. Nanti kalau nenek mau lihat, dia jadi ikut sedih lagi. Saya senang sekali, Rin, kalau saya ada dalam pelukan kamu. Saya sering berhayal. Setiap pagi kalau saya bangun tidur, kamu ada di samping saya. Kita married dong. Kenapa enggak? Kita nggak pernah bicara soal pernikahan loh. Ya bener aja mau nikah. Rino, saya serius. Selama ini kita nggak pernah ngomongin pernikahan. Dan itu kadang-kadang bikin saya merasa kalau kita nih munafik. Loh, kita jangan pernah main-main dengan kata pernikahan. Itu hal yang serius. Saya tahu. Justru karena saya menghargai pernikahan, makanya waktu nenek meninggal, itu saya rasanya betul-betul ingin pergi ke Batam. Saya mau cari kamu. Saya nggak tahan sendirian. Tapi saya nggak lakukan itu, Rin. Karena saya tahu kalau saya pergi ke sana, pasti saya pisah sama suami saya. Dan saya nggak mau itu terjadi. Ya, walaupun suami saya udah banyak berubah,
Dia sekarang sering marah-marah dan ya nggak pernah lagi akur dengan saya. Ya, Dengar dulu, Rin. maaf saja. Tadi juga saya mendengar kamu bertengkar. Memangnya ada masalah apa? Sebenarnya sih nggak ada masalah apa-apa. Ya, at least untuk saya ya. Tapi saya perhatikan suami saya itu seperti kehilangan rasa percaya diri. Dan karena itu dia nggak bisa lagi atau mungkin memang nggak mau lagi melayani kebutuhan seks saya. Sejak kapan? Sejak saya bisa cari uang sendiri. Tunggu, kamu dengar saya dulu. Iya. Rin, saya itu menikah dengan suami saya bukan karena uang, karir, ataupun ambisi. Karena saya tahu saat itu dia nggak punya semuanya. Tapi justru sekarang setelah saya memiliki semua yang dia tidak pernah miliki, kok dia malah meninggalkan saya? Kan aneh, Ren. Seperti yang saya bilang sama kamu, laki-laki itu nggak pernah bisa menerima perempuan yang lebih berhasil dari dirinya. Ya, jadi maksudmu dia ninggalin kamu? Iya. Udah 2 minggu dia nggak pulang. Kamu nggak nelfon dia? Buat apa? Saya nggak akan pernah telepon dia sebelum dia minta maaf sama saya. Kamu tahu, Ren? Saya tuh ingin menyenangkan dia. Satu kali saya beliin dia arloji lapis emas. Tapi kamu tahu apa yang terjadi? Bukannya dia berterima kasih atau senang, tapi dia malah marah-marah. Dia lemparkan arloji itu, untung nggak kena muka saya. Ya, kalau orang berumah tangga itu kan hal biasa. Ketika bertengkar, mereka saling melempar barang. Tapi dia berkata kalau saya ini udah berubah. Dia bilang kalau saya ini terlalu mengagungkan uang, kalau saya ini hanya memikirkan uang, saya tidak peduli sama keluarga. Ya saya tanya balik dong sama dia, kalau kita hidup nggak ada uang, terus hidup kita mau gimana? Gak mungkin kan saya hanya menggantungkan segala kebutuhan rumah tangga pada penghasilannya yang pas-pasan. Pas-pasan. Saya nggak pernah bermaksud mau menghina dia, Ren. Saya cuma maksud saya. Apa maksud kamu? Maksud saya adalah Kamu masih mencintai dia? Rino. Jangan kamu pandangi saya seperti itu. Kamu tanya sendiri pada batinmu. Apa kamu masih mencintai suamimu? Tanya. Cobalah kamu renungkan.